Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Alhamdulillah, sebentar, Ibu taruh buku terlebih dahulu ya. Anak-anak, apakah semuanya hadir hari ini? Oh, ada yang tidak masuk ya? Siapa? Anissa. Oh, Anissa tidak masuk. Kenapa, Marama? Oh, sakit. Ada surat keterangannya? Baik, nanti Ibu akan lihat ya. Ada lagi? Oh, tidak ada. Alhamdulillah. Hari ini kalian semua sehat dan dapat berkumpul di kelas ini untuk belajar ya. Kalian ini memang semangat sekali. Kalian hebat. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan memimpin doa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu ingin bertanya, siapa yang ingat dengan pembelajaran kita pada minggu lalu? Ayo angkat tangan. Ya, silakan Putri. Iya, betul sekali. Minggu lalu kita belajar tentang teks berita. Ada yang ingat kita belajar teks berita tentang apa? Iya, betul sekali Zakia. Kita belajar teks berita tentang membuat teks berita. Semoga ilmu yang telah kalian pelajari pada minggu lalu dapat kalian terapkan dalam kehidupan. Dapat dipahami? Ya, baiklah. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Tidak ada yang tahu? Akan Ibu tuliskan semua. Ibu ingin bertanya, siapa di sini yang sering melihat iklan, slogan, dan poster? Oh, semuanya pernah melihat? Nah, pasti kalian pernah melihat teks iklan, slogan, dan poster ini di mana-mana ya, seperti di media massa, di sekolah, di pengumuman, di majalah, di pasar, bahkan di pinggir jalan, betul sekali di pinggir jalan raya. Apa kalian tahu apa yang dimaksud dengan teks iklan, slogan, dan poster ini? Belum ada yang tahu? Jadi seperti ini. Pada umumnya, iklan, slogan, dan poster merupakan salah satu bentuk penyampaian informasi yang memiliki ciri-ciri tersendiri. Nah, terkait dengan teks iklan, slogan, dan poster, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah Ibu berharap setelah pembelajaran ini kalian akan dapat mengidentifikasi informasi yang terdapat pada teks iklan, slogan, dan poster. Nah, kemudian di akhir pembelajaran, tujuan dari pembelajaran ini adalah Ibu harapkan semoga kalian semua dapat menyimpulkan informasi-informasi yang terdapat di dalam teks iklan, slogan, dan poster. Apa kalian dapat mengerti? Ya, hebat sekali. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, siapa di sini yang mengetahui tentang pengertian teks iklan, slogan, dan poster? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu? Nah, Ibu akan jelaskan ya. Sebelum Ibu menjelaskan, Ibu ingin memberitahu bahwa kita hari ini akan belajar dengan menggunakan media kereta ilmu. Apa itu kereta ilmu, Bu? Nah, di sini Ibu punya 3 gerbong kereta. Ada kepala kereta, ada gerbong pertama, ada gerbong kedua. Nah, di dalam kereta ilmu ini kita akan mempelajari tentang teks iklan, slogan, dan poster. Nah, kita mulai dari gerbong yang pertama ya, yaitu kepala gerbong. Apa ya isinya? Seperti yang Ibu tanyakan tadi, ada yang tahu pengertian tentang teks iklan, slogan, dan poster? Belum ada yang tahu? Baiklah. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian teks iklan, slogan, dan poster. Nah, Ibu akan menjelaskannya. Kalian catat poin-poin pentingnya ya, silakan disimak ya anak-anak. Pertama, pengertian teks iklan. Iklan merupakan berita pesanan untuk mendorong atau membujuk seseorang agar dapat tertarik pada barang dan jasa yang kita tawarkan. Nah, ada juga pengertian lain, yaitu iklan merupakan pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang dan jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa atau di tempat-tempat umum. Nah, itu adalah pengertian iklan. Jadi, iklan dimaksudkan untuk menawarkan barang yang dijual atau jasa yang ditawarkan dengan kalimat-kalimat persuasif. Nah, kemudian yang kedua, slogan. Pengertian slogan adalah perkataan atau kalimat yang menarik dan mencolok dan mudah diingat untuk menjelaskan suatu ideologi, organisasi, dan sebagainya. Nah, biasanya slogan bersifat
untuk membangkitkan prinsip suatu hidup. Seperti misalkan untuk mengingatkan kita terhadap hal yang baik. Nah, namun dalam bentuk teks. Nah, itu biasanya slogan. Apa ini terlalu cepat anak-anak? Tidak ya. Ibu lanjut ya. Kemudian yang ketiga adalah poster. Nah, di sini poster merupakan lembaran pengumuman atau iklan yang dipasang di tempat umum yang disertai dengan gambar. Nah, jadi kalau misalkan poster di sini biasanya sering di sekolah-sekolah. Biasanya kalau di sekolah itu tentang poster pendidikan. Nah, biasanya tentang rajin belajar seperti itu. Nah, disertai dengan gambar agar lebih menarik. Sekarang kalian telah mengetahui apa itu pengertian iklan, pengertian slogan, dan pengertian poster. Adakah yang ingin ditanyakan atau sudah paham semua? Sudah paham ya? Hebat sekali. Sekarang kita akan lanjutkan berarti ya. Bisa kita lanjutkan? Baik. Kita akan lanjutkan untuk melihat isi dari gerbong kedua. Isi gerbong kedua adalah struktur dari teks iklan, slogan, dan poster. Nah, tolong diperhatikan baik-baik ya anak-anak. Nah, di pembahasan kali ini tentang struktur. Pada umumnya, struktur teks iklan, slogan, maupun struktur poster itu memiliki struktur yang sama, di mana membuat ada judul, ada isi, ada nama lembaga, dan ada nama produk. Namun, di antara ketiganya mereka memiliki perbedaan. Tapi perbedaan tersebut tidak terlalu jauh. Nah, untuk dapat lebih menjelaskan kepada kalian, Ibu akan menjelaskannya ya satu persatu perbedaannya. Yang pertama, struktur iklan. Ada yang tahu struktur iklan? Belum ada yang tahu? Baik. Di sini struktur iklan ada 4, yaitu judul, nama produk, penjelasan produk, dan desain. Yang pertama judul. Nah, biasanya ini iklan tidak terlalu memiliki judul, namun dia memiliki kata-kata atau kalimat persuasif yang singkat namun dapat mempengaruhi dari apa yang ditawarkan. Nah, kemudian kalau nama produk dan penjelasan produk tentunya untuk menjelaskan produk dari barang atau jasa yang diiklankan, namun tidak boleh terlalu panjang karena nanti masyarakat orang-orang akan bingung. Nah, kemudian ada desain yang menarik. Nah, sebenarnya desain yang menarik di sini belum tidak terlalu masuk dalam struktur, namun desain di sini sangat penting karena untuk menarik persuasi dari iklan tersebut. Nah, yang kedua, desain dari iklan harus menarik. Yang kedua, struktur slogan. Nah, slogan memiliki struktur yang pertama gambar yang menarik. Nah, kemudian kalimatnya itu jelas, tidak bertele-tele, padat, singkat, serta harus mudah diingat. Nah, inilah mengapa slogan memiliki kalimat yang singkat, padat, dan jelas karena agar mudah diingat. Yang ketiga adalah adalah struktur poster. Maaf, Ibu keliru. Nah, struktur poster yang pertama adalah memiliki gambar dan kalimat yang sesuai dengan tujuan. Nah, misalkan kita ingin membuat poster tentang kesehatan, maka kita akan membuat poster tersebut dengan gambar-gambar alat kesehatan atau rumah sakit atau puskesmas. Tidak mungkin kan kita membuat sebuah poster dengan poster kesehatan dengan gambar gunung misalkan atau sungai. Itu tidak sesuai dengan tujuan. Maka kita harus mencari gambar dan tulisan yang sesuai. Kemudian kalimatnya harus persuasif. Nah, di sini juga poster memiliki kalimat yang persuasif untuk mempengaruhi khalayak banyak. Kemudian menggunakan kata-kata yang singkat, padat, dan jelas agar dapat diingat dalam waktu yang singkat. Sama seperti slogan tadi ya. Nah, sekarang kita telah mengetahui tadi pengertian tentang teks iklan, slogan, dan poster. Kemudian yang kedua, kita baru saja membahas tentang struktur teks iklan, slogan, dan poster. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Baik, akan kita lanjutkan ya. Kemudian kita akan melihat isi dari gerbong ketiga. Isi dari gerbong ketiga adalah unsur kebahasaan dari teks iklan, slogan, dan poster. Masih sama dengan tadi anak-anak, kalian catat poin-poin pentingnya, kemudian simak, Ibu akan menjelaskan. Oh ya, kalau misalkan Ibu terlalu cepat menjelaskannya, tolong ditegur saja atau diingatkan untuk lebih pelan menjelaskannya. Unsur kebahasaan dari teks iklan, slogan, dan poster. Ada yang sudah tahu? Belum? Ya, baiklah, akan Ibu jelaskan. Nah,
Unsur-unsur kebahasaan dari teks iklan, slogan, dan poster. Yang pertama, tentunya memiliki kalimat persuasif. Nah, kalimat persuasif adalah kalimat bujukan atau ajakan. Nah, agar orang-orang tertarik terhadap informasi yang kita sampaikan. Misalkan kalau dalam iklan itu seperti ayo, marilah, nah seperti itu dan sebagainya ya. Kemudian terdapat kalimat fakta dan opini. Kalau misalkan kita membuat iklan, tentunya harus ada kalimat faktanya ya, agar orang-orang dapat percaya apa yang kita sampaikan. Nah, kalimat fakta dan opini juga berguna untuk memperjelas informasi yang kita sampaikan terhadap iklan, slogan, atau poster tersebut. Nah, kemudian unsur kebahasaan yang terakhir adalah memiliki kalimat yang jelas, singkat, dan padat agar mudah diingat oleh orang lain. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang mengenai teks iklan, slogan, dan poster? Tadi kita telah membahas pengertian, struktur, dan unsur kebahasaannya. Apakah sudah dipahami anak-anak? Iya, hebat sekali. Ternyata kalian cukup fokus ya, karena masih pagi hari, mungkin kalian masih semangat. Tetap semangat sampai akhir pembelajaran ya. Nah, sekarang karena kita telah membahas tentang pengertian, struktur, dan unsur kebahasaan, maka Ibu akan memberikan contoh. Di sini Ibu memiliki contoh tentang iklan, slogan, dan poster. Kita akan membahasnya satu persatu ya. Pertama kita akan membahas tentang teks iklan. Di sini ada, apakah terlihat? Semoga terlihat ya. Ini Ibu memiliki iklan tentang kesehatan. Di sini terdapat isi iklan. Isi iklannya itu, ayo lindungi buah hati Anda dari kesakitan, kecacatan, dan kematian karena penyakit campak dan rubella. Segera berikan imunisasi MR. Nah, diberikan untuk siswa PAUD, TK, RA, SDMI, SMP, MTS, dan sederajat di seluruh sekolah pada bulan Agustus tahun 2013. Di sini tertera gratis. Nah, di sini gratis ini pasti sangat menarik ya untuk orang-orang. Nah, karena ini merupakan iklan kesehatan, maka iklannya memiliki gambar ada seorang perawat yang sedang menyuntikkan cairan imunisasi untuk si siswanya yang tadi adalah RA, PAUD, TK, SD, MI, SMP, dan sederajat. Nah, iklan ini dibuat oleh siapa? Nah, di sini ada instansi atau lembaga yang membuatnya, yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Berarti di sini iklannya dibuat oleh Kementerian Kesehatan yang gunanya untuk memberitahukan imunisasi MR untuk mencegah dari terkena penyakit campak dan rubella pada anak-anak usia PAUD, SD, MI, MTS, dan sederajat. Nah, dapat dipahami anak-anak contoh iklannya? Baik. Yang kedua ada contoh slogan. Di sini Ibu memiliki slogan. Isi slogannya adalah, terlihat, isi slogannya adalah membaca adalah membuka jendela dunia. Nah, di sini slogan. Tadi kita telah membahas slogan memiliki kata-kata yang singkat, padat, dan jelas, tentunya mudah diingat oleh orang lain. Nah, di sini ada membaca adalah membuka jendela dunia, dan juga terdapat gambar buku untuk lebih membuat slogan ini menarik. Nah, jadi isi dari slogan ini adalah untuk mengajak kita agar kita rajin membaca, karena dengan membaca berarti kita telah membuka pengetahuan kita menjadi lebih luas sehingga mengetahui dunia. Kemudian yang ketiga ada poster. Di sini Ibu memiliki contoh poster, terlihat. Di sini adalah poster tentang, ayo ada yang bisa menebak tentang apa? Iya, Putri, benar sekali. Di sini ada seorang kakek-kakek yang berseragam SD lalu membawa buku bahasa Indonesia. Nah, untuk apa di sini kakek-kakek membawa buku bahasa Indonesia lalu memakai seragam SD? Nah, kita lihat ada isi dari posternya. Gak ada kata terlambat belajar. Nah, di sini posternya adalah mengajak kita untuk tetap belajar. Dimanapun kita, siapapun kita, berapapun usia kita, tidak menutup kemungkinan kita belajar. Jadi tujuan di sini adalah untuk memberitahukan bahwa si kakek ini pun yang telah sudah tua, dia masih semangat belajar. Nah, akhirnya dia masih membawa buku bahasa Indonesia. Di dalam poster ini juga terdapat kata-kata seperti dibacakan ya. Sebuah ilmu takkan pernah ada batasan usia, ruang, selama dia mampu
ilmu itu dapat dicapai dengan kemauan yang tinggi. Berarti walaupun usia kita sudah tua atau kita masih anak-anak, walaupun kita hanya belajar misalkan hanya di sekolah atau di rumah, itu tidak apa-apa karena tidak ada batasan ruang dan waktu. Karena zaman sekarang pun sudah canggih ya, walaupun kita belajar di rumah pun kita bisa belajar melalui internet. Banyak sekali materi-materi pelajaran yang dapat kita ketahui ya. Jadi isi dari poster ini adalah mengajak kita untuk belajar, karena belajar tidak ada kata terlambat, seperti itu. Apakah sudah jelas anak-anak? Ternyata kalian semua hebat ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, karena kita telah belajar tentang pengertian teks iklan, slogan dan poster, kemudian belajar fiturnya, kemudian kita mempelajari tentang unsur kebahasaannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang, tentang ibu akan ibu masih memiliki satu gerbong kereta ilmu. Kenapa kereta ilmu ini terpisah? Karena ini rahasia. Tapi tidak akan menjadi rahasia lagi karena ibu akan memberitahukannya kepada kalian. Isi dari kereta ilmu yang terakhir adalah berisikan tugas. Berisikan tugas. Nah, di sini ibu akan memberikan kalian tugas kelompok. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Tugas kelompoknya adalah yang pertama, kalian harus membentuk kelompok yang beranggotakan 2 orang. Nah, untuk lebih mempersingkat waktu, kalian bisa berkelompok dengan teman sebangku kalian. Dapat dipahami? Ya. Kemudian, ibu sudah menyediakan di masing-masing meja kalian, bisa kalian lihat. Nah, di sana terdapat 3 jenis teks yang berbeda. Kalian harus menentukan mana yang merupakan teks iklan, mana yang merupakan teks slogan, dan mana yang merupakan poster. Nah, setelah kalian tentukan, kalian bisa menganalisis struktur dan juga unsur kebahasaan dari teks iklan, slogan, dan poster yang telah ibu sediakan di masing-masing meja kalian. Nah, kemudian ibu memberikan waktu pengerjaan selama 15 menit. Nah, apakah dapat dipahami? Iya, baiklah. Oh iya, satu lagi. Ibu juga telah menyiapkan di masing-masing meja kalian spidol untuk kalian menandai mana yang termasuk unsur dari teks iklan, dan teks slogan, dan poster. Kemudian kalian nanti juga menuliskan jawaban kalian di lembar kerja yang telah ibu sediakan seperti ini. Dapat dipahami ya? Ya, baik. Sekarang kerjakan. Apakah ada kesulitan anak-anak? Oh, tidak ada. Sudah selesai? Wah, hebat sekali. Ketua kelas, tolong kumpulkan pekerjaan kelompok teman-temannya ya. Ibu minta bantuan. Ya. Ya, terima kasih ketua kelas telah membantukan ibu mengumpulkan. Nah, di sini ibu mengambil satu contoh ya untuk kita bahas. Ada pekerjaan kelompok siapa ini? Kelompok 2 yang anggotanya Putri, Merengga, dan Marhama. Mana? Oh ya. Ibu lihat dulu di sini. Marhama dan Putri telah menuliskan unsur kebahasaannya ya. Di sini ada unsur kebahasaan iklan, unsur kebahasaan slogan, dan unsur kebahasaan poster. Namun kita bisa analisis langsung pada contohnya. Kita lihat. Yang pertama, di sini Marhama dan Putri menulis iklan. Apakah setuju anak-anak? Setuju. Iya. Di sini merupakan iklan pendidikan atau iklan penerimaan murid baru di tempatnya. Nah, Marhama dan Putri telah menandai unsur-unsurnya. Di sini ada nama lembaga dan instansi, yaitu Yayasan Taman Kanak-kanak Kemala Bayangkari 15. Nah, ada juga isi iklan. Ya, di sini isinya menerima murid baru 2014 sampai 2015. Tolong perhatikan ya anak-anak. Nah, kemudian ada kalimat fakta, padat, jelas, dan informatif. Di sini faktanya adalah pendaftaran dimulai pada Januari 2014. Berarti pendaftaran ini informasinya adalah pada bulan Januari 2014. Nah, di sini juga ada kalimat persuasif. Persuasif itu cerdas, kreatif, dan berakhlak. Nah, kenapa disebut persuasif? Karena dengan melihat kalimat tersebut akan mempengaruhi orang-orang untuk mendaftarkan anaknya di Taman Kanak-kanak Kemala Bayangkari. Di sini juga Putri dan Marhama menuliskan desainnya menarik, gambar tentang gambar menulis di sini ya, yang berarti gambar
untuk mengajak belajar. Nah, seperti itu. Bagus ya. Kita lihat yang kedua. Di sini Marhamah dan Putri menuliskan slogan. Setuju anak-anak? Iya, betul. Ini adalah slogan. Di sini mereka menandai kata persuasif, yaitu stop atau berhenti. Berarti intinya mempengaruhi kita untuk jangan melakukan hal yang tidak boleh dilakukan. Kemudian ada kalimat fakta, padat dan jelas serta informatif, yang artinya meminta kita untuk berhenti membuat pemanasan global semakin parah. Nah, kemudian mereka juga menuliskan desainnya menarik karena bumi yang menangis. Ya, dapat terlihat ya, ada gambar bumi yang sedang menangis dan dipenuhi dengan gedung-gedung bertingkat. Kemudian ada gambar mobil yang mengeluarkan asap sangat pekat. Iya, betul ya. Di sini ada mobil yang mengeluarkan asap pekat dan dapat kita pahami sebagai polusi. Jadi di sini slogannya adalah mengajak kita untuk berhenti membuat pemanasan global. Ya, hebat sekali ya Putri dan Muhammad. Yang ketiga, mereka menulis poster. Setuju anak-anak? Iya, alhamdulillah. Di sini ada kalimat fakta, penjelas, padat, dan informatif. Nah, isinya adalah buku adalah jendela dunia, seperti yang dijelaskan ya. Nah, kemudian mereka menuliskan kalimat tersebut berarti agar bisa rajin membaca buku, agar kita mengetahui berbagai hal dan memiliki pengetahuan yang luas. Betul sekali ya, Muhammad Putri. Muhammad Putri juga menuliskan desain yang menarik dari posternya. Dan desain ini termasuk persuasif. Kenapa? Mereka mengatakan karena terdapat gambar buku. Nah, ya, ini dapat kita lihat ya. Ada gambar buku yang di dalamnya memiliki banyak isi. Di sini ada bendera negara lain, ada laut, ada perahu, ada surat dalam botol, ada balon udara, ada pohon-pohon hutan, ada laut, ada matahari, ada lukisan dan sebagainya. Berarti di dalam buku ini bisa memuat banyak hal, berbagai hal maksud ibu. Nah, berarti benar yang dimaksudkan oleh Putri dan Marhamah bahwa agar kita rajin membaca buku agar kita memiliki pengetahuan yang luas. Hebat sekali pekerjaan dari Marhamah dan Putri ya. Kita berikan tepuk tangan. Ya, kita Nah, sekarang kalian telah mengetahui dan juga mengerjakan tugas yang diberikan tadi mengenai teks iklan, slogan, dan poster. Ada yang ingin ditanyakan? Apa sudah jelas semua? Sudah jelas ya? Nah, karena kita telah mengerjakan tugas kelompok, maka dari itu ibu akan memberikan tugas individu. Tugas individunya sama ya, seperti tugas kelompok yang tadi. Ibu akan minta kalian cari ya masing-masing contoh dari teks iklan, slogan, dan poster. Kalau misalkan kalian bingung, kalian bisa mengerjakan dari halaman 41 di buku paket kalian ya. Nah, terlihat di sini. Kalian boleh mengerjakan dari sini ataupun mencari dari internet, tidak apa-apa. Masing-masing contohnya satu. Nah, kemudian setelah kalian cari masing-masing contoh dari teks iklan, slogan, dan poster, kalian analisis struktur dan unsur kebahasaannya. Kalian tuliskan pada buku tugas kalian. Nah, tugas tersebut dikumpulkan minggu depan saat pertemuan selanjutnya. Apakah dapat dipahami? Baik, cerdas sekali kalian ya. Nah, kemudian mengingat waktu yang sudah semakin singkat, ya, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Putri. Kesimpulan pembelajaran hari ini, yang pertama, iklan merupakan berita pesanan untuk mendorong, membujuk atau memberikan persuasi kepada halayak ramai agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Biasanya dipasang di dalam media massa atau tempat-tempat umum. Kemudian yang kedua, slogan merupakan perkataan atau kalimat yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk menjelaskan tujuan suatu ideologi, golongan, organisasi, dan sebagainya. Slogan biasanya bersifat untuk membangkitkan semangat suatu prinsip hidup.
Dan yang ketiga, poster merupakan lembaran pengumuman atau iklan yang dipasang di tempat umum yang biasanya disertai gambar. Struktur teks iklan, slogan, dan poster pada dasarnya sama, yaitu adanya judul, informasi, dan nama badan terkait. Yang terakhir, ada unsur kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Yang pertama yaitu menggunakan kata persuasi.